Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia hidup di dunia ini, dari hari ke hari, dari pekan, bulan ke tahun, sampai akhir hayatnya, pasti menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam problem yang datang silih berganti. Satu masalah selesai, pasti muncul masalah yang lainnya. Selesai masalah yang satunya, muncul lagi. Begitulah, karena hidup ini senantiasa dihiasi dengan masalah. Bahkan terlalu berlebihan jika ada orang berdoa, "Ya Allah, jadikanlah dalam hidupku ini senantiasa tidak memiliki masalah." Itu suatu berlebihan, itu satu doa yang sangat melampaui batas. Kadang kita merasa masalah itu tidak berhenti dalam hidup ini, karena memang hidup ini senantiasa bergulir masalah satu dengan masalah yang lainnya. Dan ketika dalam keadaan kritis, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi solusinya. Dan itulah untuk meringankan beratnya beban masalah itu, agama memberikan pintu untuk kita mengadu kepada Sang Pencipta kehidupan, yaitu lewat satu media yang bernama doa. Itulah sehingga di dalam Quran surah Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa ta'ala maklumatkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah memerintahkan, mohonlah kepadaku, maksudnya kepada Allah, aku pasti mengabulkan doamu. Jadi Allah sendiri meminta, memerintahkan kita, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepadaku, kata Allah. Maka Allah akan perkenankan. Cuma kadang-kadang kita melihat perilaku manusia dalam berdoa itu dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah manusia yang ketika dia berdoa, yang dia minta kepada Allah hanya urusan dunia saja. Yang diminta hanya urusan dunia saja. Ada yang seperti itu. Kelompok yang kedua, ada orang yang berdoa kepada Allah justru mengabaikan dunia. Yang diminta selalu urusan akhirat saja. Sedikit pun dia tidak menyinggung kehidupan dunianya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang ketiga, yaitu orang yang berdoa, yang isi permintaannya adalah urusan dunia, urusan akhirat, dan juga plus dia memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksa neraka. Inilah yang masyarakat mengistilahkan dengan satu doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Itu istilah masyarakat yang tidak kita temukan di istilah agama, tapi itu sudah familiar. Di mana dalam doa itu memohon kehidupan dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah, plus agar dihindarkan dari siksa neraka. Jadi ada 3 kelompok manusia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan problemnya, mengadukan masalahnya. Ada yang hanya dunia saja, ada yang hanya akhirat saja, ada yang dunia akhirat, plus memohon agar dihindarkan dari siksa neraka. Yang pertama, ada orang berdoa
isinya itu berkaitan dengan urusan dunia saja, nggak ada sedikit pun urusan akhirat. Ini diabadikan orang seperti ini di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-200 ketika Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqul Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia." Dan tiada bagiannya di akhirat. Karena yang diminta hanya urusan dunia saja. Rabbana atina fid dunya, kebaikan masalah dunia saja. Ya dunia itu ya bisa masalah harta, masalah pangkat, masalah kedudukan. Yang diminta itu selalu itu. Mobil, rumah, kebun, sawah, ternak, pangkat, jabatan, popularitas. Semua isi doanya itu 100% hanya menyangkut urusan dunia. Dan orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena semuanya isi doanya hanya menyangkut urusan dunia. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ada suatu kaum, yaitu masyarakat Badui. Waktu itu musim haji, datang ke tempat wukuf, lalu mereka berdoa. Di tengah-tengah jamaah yang sedang wukuf itu dia berdoa dengan satu doa, "Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang banyak hujan, tahun yang tanam-tanamannya subur, banyak kelahiran anak-anak, harta yang berlimpah ruah, pohon-pohon yang tumbuh rindang, buahnya lebat." Yang diminta itu di saat wukuf padahal ini, yang diminta hanya urusan dunia saja. Yang diminta adalah urusan materi saja. Dan sedikit pun tidak menyinggung persoalan akhir. Padahal saat itu adalah sementara haji, sementara saat wukuf di Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi dibacakan. Faminan nas may yaqul. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, ya Rabb, kami berilah kami kebaikan di dunia. Jadi yang diminta hanya urusan dunia saja. Yang diminta hanya urusan materi saja. Dan orang yang berdoa hanya urusan dunia saja, maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sering temukan seperti itu. Urusannya hanya mobil, rumah, lulus, naik pangkat, kebun, proyek, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nggak tahajud, kalau dia nggak bisa sholat, kalau dia nggak duha, kalau dia nggak bisa baca Quran, dia nggak mau memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang diminta adalah hanya urusan keduniaan. Kelompok yang pertama ini tentu di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, orang yang berdoa hanya urusan dunia saja, tanpa sedikit pun terbersit akan kekhawatiran kehidupan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam Quran suratul Isra ayat yang ke-18, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nazid." Siapapun yang memilih kehidupan dunia yang segera dapat dirasakan, maka Allah menjanjikan, kami berikan kepada orang yang kami kehendaki sesuai dengan kadarnya. Dia diberi sesuai dengan kadar usahanya. Allah janjikan, berikan. Thumma, kemudian, ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya jahanam. Ia dijebloskan, terhina, dan terusir. Jadi Allah mengancam ketika orang yang hanya berdoa urusan dunia saja, mengabaikan kehidupan akhiratnya, maka akan diberikan oleh Allah permintaannya itu. Tentu dengan kadar usahanya, tidak lebih daripada itu. Dan di akhirat, ia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Malah Allah mengancam dengan neraka jahanam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, kita tidak berada di kelompok yang pertama, yang hanya berdoa, hanya urusan dunia saja dengan mengabaikan kehidupan akhirat. Malah kita dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti halnya orang asing, aw abirus sabil, atau orang yang sekedar numpang lewat, musafir yang numpang lewat saja.
Kita seperti itu, kita orang. Kita tidak, dunia kita butuhkan. Tapi bukan melulu dunia saja. Betapa banyak orang harus menghalalkan segala cara. Bahkan harus menumpahkan darah. Bahkan harus melakukan kezoliman. Padahal apa yang dinikmati tidak sebanyak yang dia dapatkan. Dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran kehidupan dunia ini digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafirum minha syarbatan ma." Seandainya dunia ini diisi Allah, dinilai di sisi Allah. Dunia ini di sisi Allah dinilai, nilainya, harganya sebesar sayap nyamuk. Maka orang-orang kafir tidak akan diberikan meskipun hanya seteguk air minum. Jadi kalau dunia dan isinya ini punya harga, punya nilai, yang nilainya adalah sebesar sayap nyamuk, senilai itu, maka orang kafir, orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, itu tidak diberi minum meskipun hanya seteguk. Itu kalau punya nilai sebesar sayap nyamuk. Tapi kenapa orang kafir bukan seteguk air yang didapatkan? Malah lautan dikuasai. Malah tambang dikuasai, gunung dikuasai, hutan dikuasai. Karena dunia tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus seimbang sekaligus dalam berdoa. Bukan urusan doa saja. Doa urusan dunia saja. Karena ada kehidupan yang hakiki, yang ingin kita dapatkan, yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Karena kehidupan dunia ini hanya senda gurau sebagaimana Allah sampaikan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan main-main saja. Oleh karena itu berhati-hatilah, mari kita jadikan dunia ini sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Ibnul Qayyim dalam satu nasihatnya, dunia ini ibarat bayangan. Kita mengejar dia, maka kita sulit menangkapnya. Tapi jangan pernah mengejar bayangan. Balik kanan, tinggalkan itu bayangan. Maka bayangan itulah yang akan mengejar kita. Sehingga kita berada dalam kehidupan yang senantiasa proporsional dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.